Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robin Fahmi di channel Analisa Politik. Teman-teman semuanya, hari ini saya akan berkomentar soal eh, gelagat MK yang bakalan memutuskan sistem pemilu tertutup. Ini kemarin Hakim MK sempat mengungkapkan bahwa sistem terbuka ini memperkecil peluang pengurus partai politik untuk jadi pileg, jadi DPR, karena kalah popularitas dengan caleg yang ya secara tiba-tiba mencalonkan diri, tidak pernah aktif di parpol, terus kemudian karena dia punya popularitas sehingga dia dipilih. Nah, ini yang disalahkan bukan sistem pemilunya, tapi partai politiknya. Kalau kemudian ini dijadikan dasar oleh hakim untuk mengubah sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup, itu keliru. Harusnya partai politik itu yang berbenah. Jadi ya buat kesepakatan saja semua partai politik, syarat bagi caleg atau syarat bagi calon DPR untuk mencalonkan diri, paling tidak dia harus menjadi kader dulu dan aktif di partai politik minimal 3 tahun misalkan. Jadi tidak kemudian partai politik asal mengambil nama, jadi karena memang minim kader terus kemudian asal nerima saja caleg-caleg yang dia hanya mengandalkan popularitas, ya seperti sebagaimana para artis itu, atau sebagaimana anak-anak orang kaya-kaya itu, mereka yang hanya mengandalkan uang, kemudian menganggapnya bisa membeli segalanya. Jadi sisi kesalahannya tidak hanya sebatas dari sistem pemilunya, ini kesalahannya juga ada di partai politik. Kalau hakim MK kemudian itu dijadikan sebagai dalih untuk mengubah sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup, ini salah satu bentuk kemunduran dari demokrasi. Nah, harusnya bagaimana? Ya sistem terbaik ya sistem terbuka ini, karena memberikan kesempatan kepada semuanya untuk mencalonkan diri, untuk terpilih langsung oleh rakyat. Sistem pemilu tertutup, kita itu ibarat membeli kucing dalam karung, bos. Kita tidak tahu siapa calon-calon kita. Kita tidak tahu bagaimana track recordnya. Kita tidak tahu bagaimana orangnya. Bisa jadi partai politik memilih calon DPR yang dia bukan dari asal kita. Dia tidak tahu bagaimana kondisi wilayah kita, sehingga ya ketika dia jadi dewan, bagaimana mereka mau melakukan serap aspirasi. Sementara di DPR itu ada yang namanya anggaran reses, serap aspirasi. Nah, itu gunanya agar DPR itu turun minta aspirasi kepada masyarakat, apa yang menjadi keluhan mereka. Kalau DPR-nya bukan dari daerahnya, terus kemudian tidak pernah turun, mereka mau tahu dari mana persoalan masyarakat. Wakil rakyat itu kepanjangan tangan dari rakyat. Kalau kemudian mereka hanya sebatas jadi kepanjangan tangan partai politik, mereka tidak tahu bagaimana kondisi real rakyatnya. Ya kita daripada membeli kucing dalam karung, saya pribadi, saya juga bakal mengajak keluarga, teman, sahabat, saya tidak akan mencoblos di pemilu 2024 kalau kemudian sistem pemilu ini ditutup, diubah dari sistem pemilu terbuka menjadi tertutup. Saya pastikan saya tidak akan datang ke TPS. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak semuanya ya
boykot lah istilahnya, boykot sistem pemilu. Bayangkan saja, sistem pemilu terbuka saja, di mana kita mengenal calon atau orang yang sudah jadi DPR, mereka masih lupa. Mereka kadang tidak turun ke bawah. Ya, apalagi dengan sistem tertutup. Mereka tidak bakalan turun ke masyarakat. Mereka hanya sekedar turun ke partai politik. Apakah kemudian bisa dijadikan jaminan bahwa sistem pemilu tertutup itu akan minim money politik? Saya tidak yakin. Jadi kalau sekarang polanya ke bawah, nanti sistem tertutup polanya akan ke atas. Gimana itu? Ya bukan lagi membeli suaranya masyarakat, tapi berebut untuk membeli kursi kepada mereka yang punya kewenangan di partai politik, ketua partai, Bapilu dan lain sebagainya. Mereka yang punya kewenangan lah untuk menetapkan siapa anggota dewan yang bakalan jadi. Wah, itu kayak lelang barang itu nantinya, bos. Saya yakin untuk jadi DPR bakalan ada harga yang harus dibayar oleh mereka. Dan apakah menjamin pengurus partai jadi? Ya, saya yakin tidak bisa dijadikan jaminan. Ketika pengurus partai terus kemudian dia sudah aktif atau banyak berkontribusi, katanya hakim MK itu sudah berdarah-darah di partai politik. Tapi ketika ada orang baru, dia sudah orang baru, etok-etok jadi kader partai, baru 1 tahun aktif, ya memang niatnya mau menjadi DPR. Setelah pencalekan, dia tinggal tembak, kalah dengan uang, ya matilah, sama aja. Ya, sistem paling terbaik itu adalah sistem pemilu terbuka. Dan memang seharusnya, kalau saya bacanya itu dari apa yang saya dengar dari media sosial, podcast dan lain sebagainya, kayaknya hakim MK itu tidak punya kewenangan ya untuk memutuskan bagaimana sistem pemilu ini akan berlangsung. Harusnya itu menjadi kewenangan legislatif, eksekutif, bukan lembaga yudikatif atau semacam MK. MK itu hanya memutus kalau ada sengketa pemilu. Ya kalau kemudian ini putusannya tertutup, ya ini bentuk kemunduran. Atau mungkin jangan-jangan putusan tertutup ini hanya sebagai dasar untuk agar pemilu ini diundur, misalkan sebagaimana isu yang berkembang di publik. Ada desain kepada Indrayana, ada desain demikian agar pemilu tertutup kemudian chaos sehingga pemilu diundur. Wah, ini kan kurang ajar sekali kalau kemudian desain itu memang benar. Atas bagaimana menurut teman-teman sekalian, sistem pemilu seperti apa yang teman-teman harapkan di pemilu 2024? Tapi kalau kemudian sistem ini dirubah jadi tertutup, ya kasihanlah. Di samping ya lebih banyak efek negatifnya sistem pemilu tertutup, juga kasihan dengan caleg-caleg yang sudah keluar modal untuk pasang banner, buat ini dan itu, ya kan? Demikian dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.